Selamat pagi saudara, Bapak, Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia masih ada untuk kita. Janjinya Dia selalu bersama dengan kita. Tangannya yang kuat selalu memegang kita. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup
tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, yes. Erat tanganku, Ini permintaan kami, tak dapat ini permohonan di kami, luar kasih-Mu, Bapa. yes. Jangan Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Bapa, ketika kekayaan kami tidak dapat membantu kami, ketika semua yang kami miliki tidak ada yang bisa membantu kami, tapi kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sanggup menolong kami setiap saat, apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi dan kondisi Tuhan, Engkau selalu sanggup menolong kami. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kepada siapa kami harus takut Tuhan, kalau tangan kami dipegang erat oleh Tuhan? Kepada siapa kami harus khawatir Tuhan Yesus? Karena Allah lah yang cukup buat kami. Kristus cukup untuk kami. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, kami puji dan sembah Engkau Tuhan. Dan kami boleh nikmati indahnya hadirat-Mu. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kemarin kita rayakan Paskah. Yesus memberi kita kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Dia berjanji, Dia akan berperang melawan semua ketakutan kita, semua musuh-musuh kita. Dan yakin dan percaya Dia ada di samping kita untuk membantu kita. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar, karena Dia Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, sanggup menolong kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa
kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Allah tidak tinggal diam. Dia tahu keadaan kita. Dia tidak tertidur, dan Dia selalu berperang membantu kita. Amin. Dia perlindungan, Dia pengharapan. Haleluya. Amin. Kau yang kami butuhkan, Tuhan. Amin. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Oh, param pam 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 pam. Oh, param pam 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 pam. Yeah. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan imanmu, ku tidak takut. Yes. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan
Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin Tuhan. Kau batu karangku, Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Memegangku dengan tangan kananmu, tanganmu yang kuat memegang kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kemenangan dari Tuhan dan katakan, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku lebih dari pemenang. Itu janji-Mu Tuhan. Inilah kemenangan kami. Amin. Yesus. Kau pegang kami dengan tangan yang kuat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Indahnya Tuhan kalau kami bersama dengan-Mu. Yes. Ketika kami dalam Tuhan percobaan, ketika kami sedang menghadapi kesulitan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita, Tuhan selalu menghibur kami, sehingga kami boleh mengalaminya, kami menghadapinya dengan penuh Tuhan sukacita. Thank you Lord Jesus, thank you. Tidak bisa kami bayangkan Tuhan, hidup kami tanpa Engkau. Kami tidak bisa hidup di luar kasih Allah. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami perlu firman-Mu supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang kukasihi, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti pemazmur mengatakan, firman-Mu kusimpan di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Mari sidang yang kukasihi, pada pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Tubuh Kebangkitan, atau tubuh kerajaan sorga, atau tubuh sorgawi. Tubuh kebangkitan atau tubuh sorgawi.
Untuk itu, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas, pasal 24, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44. Begini bunyinya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sidang yang kukasihi, judul khotbah adalah tubuh kebangkitan atau tubuh sorgawi. Kita harus tahu bahwa kita di sorga akan memiliki tubuh. Jadi kita hidup di surga dengan memiliki tubuh. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Dan kita akan hidup sebagai sebuah pribadi. Sebab ada ajaran agama yang mengatakan bahwa setelah mereka meninggal, seperti sebuah air dalam gelas dicurahkan ke dalam laut, sehingga semua menjadi satu, tidak berpribadi lagi. Tetapi ajaran firman Tuhan tidak seperti itu. Di surga kita akan hidup dalam sebuah tubuh yang disebut tubuh kebangkitan, tubuh surgawi. Dan kita merupakan sebuah pribadi. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan tubuh yang dimaksud bukan tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi jelas, tubuh darah daging yang kita miliki saat ini tidak bisa memiliki kerajaan sorga, tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Tuhan ciptakan tubuh yang bukan dari darah dan daging. Kemudian kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30, diterangkan di sana keadaan tubuh kita seperti malaikat. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi tubuh yang akan kita miliki yang disebut tubuh kebangkitan, tubuh sorga itu seperti malaikat. Tidak bergender laki atau perempuan. Di surga tidak ada status suami dan istri. Kita memanggil
Waktu di bumi mereka adalah istri kita, di sana kita akan panggil brother atau saudara. Di surga tidak perlu bidadari. Sebab kita tubuhnya seperti malaikat, tidak punya gender, laki atau perempuan. Puji nama Tuhan. Dan tubuh kita persis seperti tubuh Kristus. Saya tegaskan, tubuh kita persis seperti tubuh Kristus. Nah, saya ingin memberitakan sekarang ciri-ciri tubuh sorgawi. Ciri-ciri tubuh kebangkitan yang akan kita miliki di dalam kerajaan sorga nanti. Yang pertama kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 dan 37. Bunyinya, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yang pertama, ciri tubuh sorgawi itu tubuh yang bisa hilang. Seperti tubuh Tuhan Yesus. Ketika murid-murid sedang berada di sebuah tempat, sedang berkumpul bersama-sama, tahu-tahu Tuhan Yesus hadir di situ, menyatakan dirinya. Jadi tubuh surgawi yang akan kita miliki nanti, tubuh yang bisa menghilang. Tubuh yang tidak terdiri dari daging dan darah, tetapi tubuh ini bisa menghilang. Tubuh yang kita miliki nanti tidak bisa dibatasi oleh tembok dan dinding. Puji nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, murid-murid menyangka Yesus itu hantu. Mereka ketakutan. Seperti dalam cerita fiksi Jini, yaitu jin perempuan namanya Jini dan jin Aladin. Mereka seperti itu, hantu-hantu seperti itu. Tetapi kita harus mengerti di sini bahwa tubuh yang menghilang itu bukan seperti tubuh yang dalam cerita fiksi tersebut. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 30 sampai dengan ayat 31, bahwa di sana diterangkan tubuh yang kita miliki itu bisa lenyap. Bunyinya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, mengenal Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, tubuh surgawi yang akan kita miliki nanti bisa lenyap. Seperti Tuhan Yesus, dia lenyap ketika berada bersama dengan dua murid yang karena Yesus sudah disalibkan dan mati, dia kecewa dan putus asa. Dia kembali dari Yerusalem ke Emmaus. Tetapi di sepanjang perjalanan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dan ketika dua orang itu sampai di rumahnya, Yesus diundang. Lalu Yesus mengambil inisiatif untuk memecah-mecahkan roti. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka tahu dan sadar itu adalah gurunya, itu adalah Tuhannya. Tetapi Tuhan langsung lenyap, Tuhan langsung hilang. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40, di sana kita bisa membaca bunyinya sebagai berikut. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, tubuh kebangkitan itu disebut tubuh
sorgawi. Puji nama Tuhan. Kita bisa baca lagi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, tubuh sorgawi itu disebut tubuh rohaniah. Puji nama Tuhan. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, tubuh sorgawi, yang disebut tubuh rohani, yang disebut tubuh kebangkitan, yang seperti Tuhan Yesus itu, tubuh ini tidak akan bisa mati. Tubuh ini tidak akan bisa menjadi tua. Tubuh ini tidak akan bisa menjadi lemah dan sakit. Selalu sehat walafiat. Selalu super kuat. Puji nama Tuhan. Kemudian kita bisa baca lagi dalam 17 ayat yang kedua. Seperti apa tubuh, ciri tubuh surgawi ini? Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ternyata tubuh kebangkitan yang akan kita miliki di surga nanti, yang disebut tubuh sorgawi, tubuh rohania, ternyata wajahnya bercahaya-cahaya seperti terangnya matahari. Jadi saudara yang kukasihi, jemaat yang kukasihi, di surga kita nggak perlu salon lagi, nggak perlu salon kecantikan. Wajah kita sudah berseri-seri, bercahaya seperti matahari. Jadi ciri yang pertama, tubuh sorgawi itu, tubuh kebangkitan, dia bisa menghilang. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, kita bisa baca dalam Lukas pasal 24 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Ayat 38 sampai 40. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ciri yang kedua. Yang pertama tadi, tubuh kebangkitan, tubuh sorgawi bisa menghilang. Yang kedua, ciri tubuh sorgawi ini, tubuh yang dapat diraba. Seperti Tuhan Yesus memperlihatkan bekas luka di tangannya, bekas luka di kakinya kepada para murid-muridnya. Dan tubuh ini bisa diraba. Puji nama Tuhan. Dikatakan dalam ayat tadi, kalau sebangsa hantu, jin, siluman itu tidak bertubuh, tidak berdaging dan tidak bertulang. Kita bisa membaca cerita dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Yang bunyinya sebagai berikut. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya.
Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, di sini kita bisa melihat, saudara-saudaraku, dalam cerita Markus 5 ayat 2 sampai 9, roh jahat itu tidak punya tubuh dan tulang, tidak berdaging dan tidak bertulang. Dan roh-roh jahat itu meminati untuk tinggal di tubuh manusia. Makanya dalam cerita orang gila di Gerasa ini, dia dirasuk oleh banyak sekali setan, sehingga dia menyebut namanya Legion. Jadi roh-roh jahat masuk kepada orang yang gila ini sampai ribuan, sehingga saking banyaknya setan yang memasuki tubuhnya, dia sangat kuat. Rantai diputuskan, belenggu dimusnahkan. Ya, saya katakan bahwa roh-roh jahat, setan, siluman, mereka tidak punya tubuh dan darah, tidak punya tubuh dan tulang, dan meminati untuk memasuki kehidupan manusia. Puji nama Tuhan. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa tubuh surgawi, tubuh kebangkitan kita, selain yang pertama tadi bisa hilang, yang kedua bisa diraba. Jadi ada materi yang bisa diraba. Yang ketiga, kita akan melihat firman Tuhan, ciri yang ketiga, Lukas 24 ayat 41 sampai ayat 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang ketiga, ciri dari tubuh sorgawi itu, selain tadi bisa menghilang, yang kedua bisa diraba, yang ketiga tubuh surgawi bisa makan. Puji nama Tuhan. Tetapi walaupun bisa makan, tubuh sorgawi tidak tergantung kepada makanan. Beda dengan tubuh darah daging ini, harus dipelihara dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan dalam masalah COVID-19 ini dianjurkan supaya tubuh ini memakan vitamin C dan E agar pertahanan tubuhnya kuat, sehingga tidak dapat dikalahkan oleh virus corona tersebut. Kemudian kalau tubuh darah daging dianjurkan untuk berolahraga biar sehat dan berjemur di matahari jam 10 katanya, supaya bisa menerima vitamin E sehingga tubuh ini kuat. Tetapi tubuh surgawi, tubuh kebangkitan yang akan kita miliki tadi, walaupun dia bisa makan, tapi tidak tergantung kepada makanan. Walaupun tidak makan, tidak akan mati. Puji nama Tuhan. Di dalam kitab Wahyu kita bisa membaca, di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, apa yang terjadi di surga dalam tubuh yang rohani, tubuh yang sorgawi ini ketika kita berada di surga. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Jadi tubuh kita bisa memakan buah pohon kehidupan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dia dilarang untuk memakan buah pohon kehidupan ini,
supaya kalau yang memakannya bisa hidup untuk selama-lamanya. Nah, nanti di surga dengan tubuh sorgawi kita bisa menyantap buah pohon kehidupan. Selanjutnya kita bisa membaca dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi di surga nanti, selain kita bisa makan buah kehidupan, kita bisa meminum air kehidupan. Jadi tubuh surgawi, tubuh kebangkitan bisa memakan buah kehidupan dan air kehidupan. Puji nama Tuhan. Itulah ketiga ciri tubuh surgawi. Itulah ketiga ciri tubuh kebangkitan. Yang pertama tadi, tubuh itu bisa menghilang. Yang kedua, tubuh ini dapat diraba. Yang ketiga, tubuh ini dapat memakan makanan. Puji nama Tuhan. Selain mungkin buah pohon kehidupan, ada buah-buah yang lain yang bisa dimakan. Puji nama Tuhan. Itulah penjelasan firman Tuhan tentang tubuh sorgawi, tubuh kebangkitan. Sebagai ayat terakhir, kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Yang bunyinya sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Satu kali kelak, tubuh ini akan kita miliki, tubuh sorgawi, tubuh kebangkitan, apabila Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Dan kita akan memiliki tubuh yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang bisa menghilang, tubuh yang bisa diraba, tubuh yang bisa memakan makanan. Puji nama Tuhan. Mari sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah yang kudus. Tubuh dan darah yang sempurna. Mari kita menyanyi nyanyian, ya. Tubuh jiwaku. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Lagi sekali kita nyanyi tubuh jiwaku. Tubuh jiwaku, roh segenap hidupku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Haleluya, oh haleluya.
Mari, sidang jemaat yang kukasihi, kita angkat roti kita tinggi di atas kepala kita. Kita tunjukkan kepada Bapa betapa kita menghargai korban Kristus, betapa kita berterima kasih terhadap korban Kristus. Oleh kematiannya, maka kita semua diselamatkan. Dengan kebangkitannya, kita semua dibenarkan di kursi pengadilan Allah nanti. Dan dengan persekutuan ini akan membuktikan satu kali kelak kita akan memiliki tubuh kebangkitan, tubuh sorgawi, tubuh yang bisa menghilang, tubuh yang bisa diraba, tubuh yang bisa memakan makanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat, dengar firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya sambil berkata, "Ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku." Firman yang perlu kita jawab, saudara-saudara, bukankah roti yang telah kita berkati dan bagi-bagikan ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang kasih, mari kita mengangkat cawan anggur. Kita menunjukkan betapa kita berterima kasih kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, darah-Mu dikuras di Kalvari untuk menyelamatkan kami. Darah-Mu, karakter ilahi mengalir dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang kukasihi, dengar firman Tuhan. Setelah itu ia mengambil cawan, lalu memberkati dan membagi-bagikannya sambil berkata, "Ini cawan adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku." Firman yang perlu kita jawab, saudara-saudara yang kekasih, bukankah cawan berkat yang telah kita berkati dan bagi-bagikan ini merupakan persekutuan di dalam darah Yesus? Amin. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua baru, semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Oleh pengorbanan-Mu, oleh darah dan tubuh-Mu, kami dijadikan baru. Haleluya. Dosa-dosa kami sudah dibersihkan, disucikan oleh darah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hidup kami berdamai dengan Bapa. Bapa, terima kasih buat semua ini. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ini. Marilah Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Kita katakan sama-sama, amin. Pengumuman kali ini, ibadah minggu depan tetap dilakukan secara online. Persembahan saudara dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang akan ditayangkan pada slide berikut ini. Ikuti mesbah doa keluarga serentak setiap hari pukul 21.00. Mari Bapak Ibu kita ajak saudara kita, keluarga kita untuk kita berdoa bersatu hati setiap hari dalam mesbah keluarga setiap pukul 21.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akhir kebaktian ini, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir di sini, yang sudah memberkati kami dalam kebaktian online ini ya Tuhan. Yang kami tahu Tuhan hadir memberkati kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas keselamatan jiwa kami, atas kesehatan tubuh kami ya Tuhan, atas perlindungan dari kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong selamatkan bangsa ini dari serangan penyakit wabah corona. Yes. Tuhan selamatkanlah bangsa ini, lindungilah bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintahan yang kami hormati, dari Bapak Presiden, Kabinet Indonesia Maju, seluruh menteri, seluruh gubernur, wali kota, bupati, camat, maupun lurah sampai RW RT. Beri kepada mereka hikmat, akal budi, agar mereka dapat mengambil satu sikap dan kebijaksanaan untuk bagaimana kami lepas dari wabah yang sangat mengerikan ini. Terima kasih banyak Bapak, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami. Mari saudara kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku
kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.